Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan penyelenggara acara pada hari ini, Majelis Taklim Arasyah dan juga Dekranasda Tangsel di bawah pimpinan Ibu Fiona. Kita doakan semoga beliau beserta segenap seluruh panitia yang telah terlibat dan semua yang telah terlibat hingga terlaksananya acara ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dikabulkan hajatnya, dicinta Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Wali Kota Tini Davi, Ibu Rizkiah SAG, juga Majelis Taklim Kampung Duha, Ibu Lilis, beserta segenap pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan para ustadzah serta para syarifah. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayang Allah, dikasihani Allah, dimuliakan hidupnya oleh Allah, diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga disayang-sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta mendapatkan syafaat beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersama dalam cinta, tema kita pada hari ini. Bersama dalam cinta. Cinta siapa? Itu akan kita bahas, sama kenapa harus bersama dalam cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa harus punya cinta saat kita sedang bersama-sama? Dan cintanya kepada siapa? Saya pernah dengar istilah, kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kamu ingin berjalan panjang, berjalan lama, berjalanlah bersama-sama. Kamu kalau pengen ngebut nggak enak bareng-bareng. Ntar kita bilang, kita mesti ke kanan nih. Sebelahnya bilang, enggak, kayaknya ke kiri dah. Ntar pas kita lagi mau lari, dia malah ngebenerin sepatu. Ntar pas kita lagi buru-buru, ada yang kebelet pipis. Betul? Kalau ingin berjalan bersama-sama, kalau ingin berjalan terburu-buru, pengen cepat, berjalanlah sendirian.
Tapi kalau kamu ingin berjalan panjang, perjalanan yang lama agar menjadi ringan, berjalanlah bersama-sama. Dan saya kasih tahu, perjalananmu menyelusuri kehidupan di atas muka bumi ini sampai ke negeri akhirat adalah merupakan perjalanan panjang. Yang kalau kamu ingin lebih ringan, berjalanlah bersama-sama. Jalannya jangan sendiri-sendiri, berat. Jalannya mesti bareng-bareng, teman-teman. Berjalan dengan bersama-sama. Tim, berkelompok, kerja bersama. Pekerjaan yang berat tidak akan bisa dilakukan dengan sendirian. Perlu kebersamaan. Kita membangun negara perlu bersama. Semua aspek bergabung, semua posisi bergabung. Bahkan jangankan negara, jangankan daerah, kelurahan, kecamatan, rumah tangga aja. Istri yang paling menderita adalah istri yang serasa menjalani kehidupan berumah tangga sendirian. Ustazah, doain saya ya Ustazah. Kenapa gitu? Saya istri rasa jomblo. Ustazah, saya istri punya banyak anak tapi rasa janda. Kesian. Bu, anak paling ngesianin, paling menyedihkan adalah anak yang menjalani kehidupannya tanpa bersama-sama dengan orang tuanya, tanpa bersama-sama dengan saudaranya. Ustazah, orang tua saya sih ada, tapi rasa yatim piatu. Kesian. Kesian. Sama Bu, suami juga gitu. Suami yang ngesianin, suami yang terasa menderita adalah saya nih punya bini tapi terasa kayak gak punya bini. Istri saya gak peduli terhadap keadaan saya. Istri saya tidak pernah mau berbagi. Bukan urusan dunia, akan tetapi lebih kepada urusan rasa hati. Karenanya teman-teman sekalian, di kehidupan dunia yang panjang, emang yakin Ustazah dunia ini panjang? Panjang, sebab nanti akan terus panjang sampai ke negeri akhirat. Kehidupanmu yang panjang sampai ke akhirat ini, teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu ingin terasa ringan, hadapinnya jangan sendirian, hadapilah dengan bersama-sama. Sebab perjalanan kita bukan perjalanan singkat. Ia adalah perjalanan yang panjang, jauh lebih ringan jika kamu menjalaninya dengan bersama-sama. Berbarengan, beriringan tangan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah bersama-samanya itu, kebersamaan itu Bu bukan hanya sekedar bersama dalam ruang atau apalagi bersama dalam grup WhatsApp. Saya nggak pernah sendirian, saya punya grup WhatsApp banyak banget. Nggak gitu konsep kebersamaan.
Kebersamaan itu bukan masalah tentang jarak dan ruang. Bu, kedekatan tidak dilahirkan dari kebersamaan secara fisik, akan tetapi lebih kepada kebersamaan secara rasa hati. Jarak tak akan bisa mendekatkan, melainkan cinta. Sebagaimana jarak tak akan bisa memisahkan, selain tak ada lagi rasa cinta. Orang tuh kalau saling cinta berasanya bersama, berasanya dekat, walaupun ribuan kilometer jaraknya. Sementara orang kalau nggak cinta, apalagi kalau benci, deket pun rasanya jauh. Coba perhatikan. Ini memang mesti banyak mikir ya. Tapi bismillah nih, saya liatin masih muda-muda nih. Diajakin mikir masih enak kayaknya. Satu waktu seorang syekh bersama dengan beberapa orang muridnya lagi lewat di sebuah perkampungan, ketemu suami istri lagi bertengkar. Coba perhatikan, orang tuh kalau lagi bertengkar pasti teriak-teriak. Betul nggak? Pernah nggak lihat orang berantem bisik-bisik? Nggak pernah. Pasti teriak-teriak tuh. Suaminya bilang, kamu tuh emang dasar istri nggak tahu diri. Kata suaminya, kata istrinya, kamu tuh suami model apaan kayak begitu? Saya tuh hidup sama kamu susah. Kata istrinya, kamu pikir saya hidup sama kamu seneng apa? Kok saya kayaknya tahu banget ya. Pengalaman pribadi Ustazah? Enggak gitu. Emang Ustazah nggak pernah berantem? Ah, itu urusan lain lah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, jadi berantem manis suami istri saling mengeras-ngeraskan suara. Sampai kemudian syekh tersebut udah lewat agak jauh, dikumpulin murid-muridnya. Seorang guru ya, dia kumpulin murid-muridnya. Dia bilang, tadi suami istri itu lagi bertengkar tuh. Saya nggak nanya, kira-kira sebabnya apa gitu, enggak. Tapi sayanya bilang, menurut kalian, kenapa kedua-duanya harus mengeraskan suara padahal mereka berdekatan? Orang kalau lagi berantem, sekali lagi, adep-adepan sekalipun suaranya pasti kenceng. Iya kan? Tahu nggak kenapa kata syekhnya? Padahal kalau aja mereka ngomongnya itu biasa aja, nggak pakai teriak, atau bahkan bisik-bisik sekalipun dari jarak yang segitu kan kedengeran, orang adep-adepan kok. Iya juga ya Syekh. Kenapa menurut kalian? Karena lagi kesel kali ya Syekh, karena lagi marah ya, karena emosi. Bukan kata Syekh. Karena hati keduanya sedang berjauhan. Sehingga merasa tak akan didengar kecuali dengan berteriak sekencang mungkin. Karenanya orang kalau lagi pacaran, suaranya pelan bener. Betul. Pokoknya udah ketahuan tuh. Kalau ada orang nih ya, lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, terus tiba-tiba diangkat telepon, terus dia bilang, terus diangkat ya, sebentar ya.
Terus dia habis itu pamitan sama temen-temennya, gitu kan? Itu kemungkinannya dua sih, antara pacaran atau pengantin baru. Kalau udah kawin rada lamaan kayaknya udah, iya bentar. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, semakin dekat hatinya, semakin pelan suaranya. Hingga bahkan, dengerin nih, orang kalau cintanya sudah besar kepada siapapun, ia bahkan tak lagi memerlukan kata-kata. Sekedar lirikan mata, ia sudah tahu maksudnya. Betul gak? Orang kalau cinta kayak begitu. Bu, banyak yang pada punya anak kan? Banyak? Saat anak kamu sakit, terbaring di atas tempat tidur, badannya panas gitu, kulitnya merah gitu. Kamu pegangin tangan anak kamu pegangin dadanya, kamu pegangin dahinya. Kamu khawatir terhadap keselamatan anak tersebut. Kamu liatin dia, anakmu ngeliatin kamu. Kamu nggak ngomong banyak-banyak untuk bilang, mama sayang banget nak sama kamu nak, mama cinta banget nak sama kamu. Cukup dengan kamu pegangin tangannya, air matamu berlelehan di hadapannya. Kamu nggak lagi perlu kata-kata untuk menceritakan betapa khawatirnya dirimu. Anak tahu betapa kamu sangat mencintainya. Bahkan dari sekedar melihat raut wajahmu. Dan ngerti? Air mata yang berlelehan punya berbagai macam bahasa yang bahkan tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Karenanya teman-teman saya sekalian, kebersamaan itu bukan soal kebersamaan secara fisik. Jarak tidak bisa memisahkan, rasa hatilah yang berbuat itu. Sebab ketika kamu mencintai seseorang, kamu merasa dekat dengannya, meskipun terbentang jarak yang sangat jauh, jika bahkan terhalang dengan zaman sekalipun. Seperti rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Secara tempat beliau ada di Madinah, ribuan kilo jarak antara kita dengannya. Bahkan yang bisa nyampe di Madinah pun tetap nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Sebab beliau dengan kita terhalang 14 abad yang tidak bisa kita pendekkan sedikit pun. Akan tetapi sekali lagi dekat bersama bukan soal jarak, ia adalah soal rasa. Ketika hatimu cinta padanya, jarak menjadi tak lagi berarti. Saya ingat ada seorang ulama, namanya Sayyidina Hamid bin Umar. Ulama terkemuka, punya banyak murid di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Seorang ulama pada zamannya, sekitar ratusan tahun lalu ya. Satu waktu beliau sama ibunya berangkat pergi haji. Waktu di sana tinggal di Mekah gitu kan, udah habis selesai haji ke Madinah. Waktu di Madinah betah banget, seneng banget.
Ibunya dari senangnya di Madinah itu, terus dia bilang sama anaknya, Hamid, Umi nggak mau pulang Damit. Umi mau tinggal di sini aja, enak di Madinah mah, enak, deket, jarak menabi, rasa hati tenang, damai. Udah yuk Mit, kita tinggal di sini aja Mit. Gimana? Hamidnya bingung. Permintaan ibu memungkinkan beliau jika ingin tinggal di Madinah. Cuman ngajarnya, dakwahnya, murid-muridnya adanya di kota Tarim, Hadramaut Yaman. Terhalang naik pesawat sekitar 3-4 jam. Kalau naik mobil bisa sampai dengan 2 hari perjalanan. Gimana nih? Pindah apa nih ke Madinah? Tapi kan dakwahnya di sana, ngajarnya di sana, murid-muridnya di sana. Hamid bin Umar kemudian berkata, Umi, kita istikhorohin dulu ya Mi ya. Kita tanya Mi, gimana baiknya? Beliau pun kemudian sholat istikharah, ulama ya ini ya. Ngimpinya nggak main-main, langsung didatengin Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, oh ya, ibunya tuh waktu bilang tuh gini, kita nggak usah balik deh ke Ardil Ghabra, ke tanah berdebu itu, maksudnya Tarim. Tempat saya tinggal dulu tuh banyak debunya teman-teman. Tanahnya itu berdebu. Rumah tuh kalau nggak disapuin 2-3 hari debunya bisa sampai sesenti. Al-Ardul Ghabra. Ibunya menyebut gitu. Kita nggak usah balik deh ke tanah yang berdebu itu. Kita tinggal di sini aja enak menabi. Dekat menabi. Malam harinya Sayyidina Hamid bin Umar, Syekh Hamid bin Umar bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Nadhari ilaik wa anta fil ardil ghabra atwal min nadhari ilaik wa anta huna. Kata Nabi Muhammad, pandangan saya kepadamu dan kamu berada di tanah berdebu itu lebih sering, lebih panjang daripada pandangan saya kepadamu sedangkan kamu di Madinah. Artinya saya lebih seringan lihat kamu waktu kamu di Tarim daripada saya lihat kamu sedangkan kamu di Madinah. Kenapa? Sebab di Tarim kamu berdakwah, sebab di Tarim kamu ngajarin orang jalannya Nabi Muhammad, sebab di Tarim kamu menjadi pewaris Nabi Muhammad. Sampaikan kepada ibundanya, kata ibunya, ya kalau gitu kita balik deh. Yang kita pentingin bukan tentang kedekatan secara fisik dengan Nabi Muhammad, akan tetapi lebih kepada tentang rasa hati. Maka Bu, meskipun ribuan kilometer jarak antara kita dengan Nabi Muhammad, meskipun berabad jarak kita dengan Nabi Muhammad, akan tetapi cinta membuat kita bisa hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Makanya ada lagunya tuh, berabad jarak. Gak kompak, ulangi. Wah ini kayaknya gak bisa kita ajakin ke dapur rekaman nih. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Gak masalah tentang berapa waktu dan jarak antara kita dengan Nabi Muhammad,
jika di dalam hatimu terdapat cinta kepada Nabi Muhammad, maka cinta tersebut akan membuat hatimu dan hatinya bersatu. Saudaraku sekalian saya muliakan, sekali lagi karenanya perlu kebersamaan dalam cinta. Sebab kita hidup di atas muka bumi ini hingga sampai panjang, semoga berakhir dengan surga, adalah sebuah perjalanan yang lama, sebuah perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang singkat. Jika ingin ringan, kerjakanlah dengan bersama-sama. Dan jika ingin ringan, kebersamaannya landasilah dengan cinta. Sebab ringan, sebab cinta membuat ringan apapun yang berat adanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad SAW ketika awal kali hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi awal kali hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu enggak kemudian mencerdaskan bangsa, diajarin semuanya ilmu-ilmu, enggak gitu. Ya gitu. Nabi juga enggak membuat umatnya misalnya gitu ya, wah semuanya nih harus punya ibadah yang besar-besar. Tahajud kalian jangan tinggal, Quran kalian sehari harus dibaca sekian, enggak gitu. Nabi juga enggak bikin misalnya gitu, wah ini pedagang-pedagangnya harus kaya-kaya, ini warga masyarakatnya nih harus semuanya bisa memiliki harta gitu. Enggak boleh ada yang miskin di antara kita, enggak gitu. Enggak gitu. Programnya Nabi Muhammad, Bu nih. Programnya Nabi Muhammad ketika beliau memimpin umat waktu awal kali hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi enggak kemudian kita bangun infrastruktur. Misalnya gitu ya, bangun masjid, bangun ini, di sebelah sana harus ada masjid lagi, sebelah situ harus ada masjid lagi. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Nabi tidak melakukan itu. Akan tetapi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Antara orang Mekah sama orang Madinah dipersatukan dalam persaudaraan, dalam pertemanan. Nabi panggil fulan bin fulan dari Ansor, Nabi panggil fulan bin fulan muhajirin. Nabi Muhammad bilang, kamu saudaraan sama kamu. Lebek ya Rasulullah. Akad persaudara, kamu adalah saudara saya, kamu adalah saudara saya. Saudara sekalian saya muliakan, dipersaudarakan sama Nabi Muhammad, dipersatukan dalam persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Bukan pertemanan dalam Islam, bukan, tapi persaudaraan dalam ikatan agama Islam. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Buat apa? Agar keduanya saling bersama dalam cinta, dalam persaudaraan. Dan mereka mengamalkan itu. Itu Bu, sampai-sampai orang Ansor nih, orang Madinah, kan saudaranya dipersaudarakan sama Nabi sama orang Mekah. Diajak ke rumahnya nih, saudaranya nih. Dibawa ke rumahnya satu, dibawa ke rumahnya dua, dibawa ke rumahnya tiga. Rumahnya ada tiga. Dikasih lihat istrinya, dia punya 3 orang istri di 3 rumah yang berbeda-beda. Terus dia kasih tahu sama saudaranya nih. Dia bilang, kamu tahu saya punya 3 rumah. Kamu boleh pilih di antara 3 rumah tersebut mana yang kamu mau, silahkan kamu jadikan sebagai rumahmu. Kamu tadi udah saya kasih lihat istri-istri saya. Saya punya 3 orang istri.
Siapa yang paling menarik bagimu, silahkan ambil sebagai istrimu. Sampai begitu. Tapi tentu saja hal tersebut dilarang oleh Nabi Muhammad dan juga tidak diambil manfaat oleh orang Mekah. Ini bagus-bagusnya nih sahabat Nabi Muhammad nih. Ini kalau misalnya yang dibegitukan orang Tangsel, saya nggak tahu dah. Kamu kan gak ada bini, kamu liatin dah istri-istri saya, liatin ya. Siapa yang menarik buat kamu ambil, emang barang. Teman-teman sekalian saya muliakan, sampai sebegitunya, meskipun tentu saja sekali lagi mereka tidak memanfaatkan hal tersebut. Bahkan seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika saudaranya menyampaikan hal tersebut, saudara dalam Islam, menyampaikan hal tersebut, dia mengatakan jazakallah anna khaira, makasih atas segala kebaikanmu tersebut, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, tapi saya tidak akan menerima apapun yang kamu beri, cukup kamu kasih tahu kepada saya, dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasarnya, saya akan cari-cari peluang sendiri. Dan kita pun tahu Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi seorang saudagar paling kaya di antara para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting bagimu untuk bersaudara dalam Islam, bersama dalam cinta yang didasari Islam. Kepada siapa aja? Nih, kita bahas. Yang perlu kita cintai itu siapa aja, Ustazah? Ya. Saya bahas dulu persaudaraannya itu didasari apa? Gini kan teman-teman. Kamu kalau mau mempersatukan kertas sama kertas, kamu apain? Dilem, ya kan? Kalau kamu mau menyatukan kain sama kain, dijahit. Kalau kamu mau menyatukan kayu dengan kayu, diapain? Dipaku. Kalau kamu mau menyatukan besi dengan besi, diapain? Dilas. Kalau kamu menyatukan kertas sama kertas pakai dilas, terbakar. Kalau kamu mau menyatukan kain dengan dipaku, robek. Makanya memang menyatukan itu ada konsepnya. Pakai apa? Nyatuinnya, lemnya tuh apa? Pakunya tuh apa? Jahitannya itu apa? Yang dapat menyatukan antara kita sama kita. So ikut sekalian saya muliakan, yang mau disatukan sekali lagi bukan hanya badan, akan tetapi hati. Menyatukan hati itu pakai apa, Ustazah? Aku beritahu padamu tentang zat yang menamakan dirinya Muqallibul Qulub. Zat yang membolak-balikan hati sekaligus sebagai yang menyatukan hati. Jami' Syamla Ya'qub, yang menautkan hati Nabi Ya'qub dengan putra-putranya. Siapa dia? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, sang pembolak balik hati. Tidak ada yang dapat menyatukan kita dalam cinta selain Allah.
selain Allah. Jadi gimana caranya menyatukan hati? Harus satu frekuensi, sama-sama menuju Allah lewat jalannya Allah. Jalan menuju Allah namanya takwa. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi teman-teman, kayak radio tuh. Walaupun secanggih apapun radionya, semahal apapun radionya, kalau enggak sefrekuensi, kresek-kresek. Betul enggak? Enggak bisa kedengeran jelas. Ini ngomong apa sih nih? Makanya kenapa anak banyak ngeluh, ibu saya enggak bisa ngertiin saya. Ada banyak istri-istri yang mengeluh, saya kepengen cerai aja dari suami saya. Kenapa? Dia tidak pernah mengerti apa yang saya mau. Buruk komunikasi antara saya dengan dia. Kami sudah tidak lagi satu frekuensi. Kenapa bisa enggak satu frekuensi? Istri sama suami, anak sama orang tua sama anak. Banyak banget anak tuh yang orang tua saya nggak bisa ngertiin saya, orang tuanya gitu juga. Anak saya nggak pernah paham maksud saya, nggak pernah ngertiin saya. Kamu jadi anak nggak ngerti sih sama orang tua. Semuanya saling nggak ngerti. Kenapa masalahnya? Tidak satu frekuensi. Bu, samain dulu frekuensinya, biar kedengarannya enak, jadi nggak salah paham. Samain dulu frekuensinya, biar nggak salah paham. Karenanya menurut saya mustahil rumah tangga bisa terbangun dengan baik dan indah jika keduanya lain iman. Nggak mungkin bisa nyatu bagus indah kalau duanya lain iman, kecuali jika imannya juga emang iman nggak beneran. Kalau iman KTP doang mah ya kita urusan beda. Agamanya berbeda ustazah, tapi mereka bisa tuh sampai mati 50 tahun bisa bareng-bareng saling cinta. Agamanya bisa beda, tapi imannya berarti imannya sama. Sama-sama nggak beriman, kan begitu? Kedekatan kepada Allahnya ya ala kadar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi frekuensi itu harus sama. Apa ustadzah frekuensi? Frekuensi itu ada dalam dua hal. Ini kayak kuliah nih ya, dengerin saya. Nyambung apa nggak nyambung nih? Nyambung. Frekuensi itu harus sama dalam dua hal. Satu, niat. Dua, cara. Satu, niat. Dua, cara. Kalau si istri niatnya berumah tangga hanya untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Tujuannya dunia, pengen harta, semakin kaya semakin senang. Pokoknya harta aja yang dipikirin. Sementara suaminya berumah tangga pengennya diurusin dalam rumah tangganya. Itu kan lain-lain arah nih, enggak satu frekuensi. Yang istri misalnya berharap ia dicintai. Sementara suaminya berharap dengan rumah tangganya itu mau kepengen biar bisa banyak dapat harta misalnya gitu. Dia kawinin perempuan tersebut karena ia adalah seorang perempuan anak orang kaya raya.
Jadi kepengen bisa banyak dapetin warisannya. Suaminya pengennya begitu, sementara istrinya, aku tak sanggup hidup tanpamu. Aku cinta padamu, tuh udah lain frekuensinya. Liatin aja ntar berantem aja rumahnya. Tengkar mulu rumahnya. Si suami yang merasanya kurang mendapatkan harta dari istrinya, sementara istrinya yang merasa kurang mendapatkan cinta dari suaminya. Beda niat, beda tujuan, tidak satu frekuensi, teman-teman. Jadi mesti niatnya gimana, Ustazah? Kalau kamu bersama dengan siapapun, itu niatnya harus lillahi ta'ala, mau nyari ridhonya Allah ta'ala. Bu, sebab semua rasa fana, semua rasa ada masa kadaluarsanya. Semua manusia adalah makhluk yang memiliki awal, dan sebagaimana ia berawal, ia pun juga ada akhirnya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas semesta ini adalah fana. Wa yabqa dzul jalali wal ikram, yang kekal, yang abadi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa cinta yang tidak berdasar karena Allah, semudah ia diawali, semudah itu pula lah ia akan diakhiri. Suami istri nih yang didasari dengan rasa cinta yang menggebu-gebu di awal. Aku tak sanggup hidup tanpamu, akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Lihatin aja, lihatin aja. Yang sampai kawin lari gitu kan. Jangan ya dek ya, capek. Orang kawin tuh duduk aja capek. Apalagi kawin lari. Cinta yang tidak didasari karena Allah hanya akan bertemu dengan masa akhirnya. Hanya akan bertemu dengan kadaluarsa, teman-teman. Diawali dengan, wah pokoknya udah deh, pengen banget terus barengan sama dia gitu. Dia bilang, saya lihat semua wanita tidak ada yang menarik selain pacar saya. Sampai kemudian awal-awal kawin pengennya barengan terus. Nggak ada wanita yang lebih menarik daripada pacar saya. Semuanya mendorong. Tarik sama dorong tuh kan kalau di pintu Alfamart. Saudara sekalian, berakhir dengan sepertinya semua wanita menarik selain istri saya. Kasian. Kasian. Kalau didasari bukan karena Allah, tapi yang didasari karena Allah. Kayak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini teman-teman menurut saya adalah gambaran tentang cinta sejati. Lupakanlah Romeo and Juliet. Lupakanlah Qais dan Laila. Lupakanlah Majnun dan Lailanya. Cukup bagi kita sebagai gambaran tentang cinta sejati, cintanya Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Kaya sampai miskin papa. Segala ada sampai kuntu amshi amyalan, kata Sayyidah Khadijah.
Saya harus berjalan bermil-mil untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar mengganjal rasa lapar yang sudah tak lagi tertahankan. Dari yang asalnya wanita yang semuanya punya, semuanya ada, harta berlimpah ruah, sampai menjadi perempuan yang tersisa tinggal tulang berbalut kulit belaka. Sampai satu hari Nabi Muhammad berkata padanya, di saat keduanya berada di pengasingan yang membuat habis badan mereka, kurus kering karena diboykot sama orang kafir Quraisy, nggak bisa beli makanan mereka, nggak bisa jual barang mereka, hingga akhirnya mereka pun berada dalam keadaan miskin yang luar biasa miskinnya, sampai harus makan dari dedaunan hijau. Nabi memandangi wajah istrinya Khadijah. Ia berkata, maafkan aku Khadijah, maafkan aku. Sayyidah Khadijah yang udah hampir-hampir tidur, buka matanya, dipandanginya wajah suaminya yang berlelehan air mata. Sayyidah Khadijah segera duduk, kemudian bertanya, mengapa engkau merasa begitu wahai Nabi Muhammad? Nabi berkata, maafkan aku wahai Khadijah, aku menikahimu sedangkan kamu adalah perempuan yang kaya raya, apapun tersedia. Sekarang kamu harus hidup sebagai perempuan yang miskin, Papa. Maafkan aku Khadijah, aku menikahimu sedangkan kamu adalah perempuan yang cantik jelita. Maafkan aku Khadijah, maafkan aku. Khadijahnya kala itu menjadi perempuan yang terlihat jauh lebih tua daripada umur yang sebenarnya, ya karena hanya tinggal tulang sama kulit aja. Maafkan aku Khadijah, aku menikahimu sedangkan kamu adalah perempuan yang dimuliakan oleh kaummu. Namun sekarang Khadijah, bahkan kita harus merasakan keadaan yang semacam ini, diasingkan di lembah Abu Thalib. Saudaraku sekalian, Sayyidah Khadijah tersenyum, kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Nabi Muhammad. Engkau harus tahu, sejak aku menikah denganmu, telah kujadikan hartaku, tenagaku, waktuku, nyawaku, hidup matiku untuk Allah dan untukmu wahai Rasulullah. Aku telah menjadikan tenagaku, pikiranku, seluruh waktuku, hidup matiku hanya untukmu wahai Rasulullah. Cintanya enggak hilang, cintanya enggak hilang. Kaya pernah, miskin pernah, dipuja pernah, dicaci maki pernah, segala macam urusan-urusan kehidupan pernah mereka jalani. Akan tetapi keduanya bersatu dan tidak terpisahkan. Kenapa? Sebab mereka saling mencintai karena Allah. Sebab mereka saling mencintai karena Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad itu sampai-sampai, ini menurut saya ucapan yang manis banget gitu. Nabi itu selalu mengatakan ruziktu hubbaha. Saya mencintai Khadijah
Cintanya itu adalah karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ruziktu hubba. Aku diberi karunia Allah rasa cinta kepada Khadijah. Jadi cintanya tuh takdir indah dari Allah. Saya nggak bisa ngelak, kata Nabi Muhammad. Saya mencintai Khadijah itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung hati saya nggak bisa nggak cinta sama dia. Kalau suami kamu ngomong gitu gimana rasanya kira-kira? Allahu Akbar. Zaman itu perempuan setara barang, teman-teman. Zaman itu tuh perempuan tuh nggak dianggap, istri tuh nggak dianggap gitu. Segitunya Nabi Muhammad bisa bilang ruzik tuh hubbaha. Aku dianugerahi Allah rasa cinta kepada Khadijah. Dan bahkan cintanya setia. Bukan sampai mati, tapi habis meninggal dunia pun cintanya tak pernah tergantikan. Kamu kalau dicintai sampai segitu dalam sama suamimu kayak apaan tuh rasanya. Nabi itu sampai habisnya Sayyidah Khadijah meninggal, Sayyidah Aisyah istri beliau bertahun sesudah bersama dengan Nabi Muhammad, beliau bilang, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi." Saya nggak pernah cemburu sama siapapun istrinya Nabi. Yang saya cemburuin justru istrinya Nabi yang sudah meninggal dunia. Ma min yom illa wa dzakran Nabi sallallahu alaihi wasallam ismaha. Enggak berlalu satu hari melainkan Nabi Muhammad pasti ada aja nyebut namanya Khadijah. Kalau lagi makan sesuatu gitu, ya ampun saya pernah nih makan makanan ini waktu barengan sama Khadijah. Lagi lewatin jalanan, saya pernah lewat jalanan ini bersama dengan Khadijah. Sampai pernah satu waktu Nabi Muhammad kedatangan tamu, seorang perempuan tua. Nabi tuh muliain dia, sampai didudukkan di tempat duduknya Nabi Muhammad. Orang laki-laki aja, sahabat-sahabat mulia aja, enggak ada yang didudukin di tempat duduk tersebut. Nabi yang biasanya duduk. Ini perempuan tua didudukin sama Nabi Muhammad, silakan. Sama Nabi dudukin di situ. Habis itu Nabi Muhammad dengerin ucapannya dengan khidmah, Nabi Muhammad pandangin dia, Nabi Muhammad kayak sayang banget gitu, mau cemburu nenek-nenek gitu kan. Tua teman-teman. Sampai Nabi Muhammad berjanji untuk melakukan apapun yang sudah disampaikan sama perempuan itu, lebih kata Nabi Muhammad, marhaba, lebih, marhaba. Sampai udah selesai pun Nabi Muhammad mengantarkannya sampai di pintu, Nabi Muhammad liatin dia sampai orangnya udah gak kelihatan, baru Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, itu pun orangnya udah jalan nih membelakangi Nabi, maksudnya udah mulai jalan ke sana gitu. Nabi itu masih ngelihatnya dengan senyum, kayak sayang banget sama dia gitu. Sayyidah Aisyah yang menyaksikan pemandangan tersebut udah nahan nih. Tapi udah berhasil ditahan ketika perempuan itu masih ada. Habis selesai perempuan itu udah nggak ada, Nabi udah masuk lagi dalam rumah, udah tutup pintu. Man hiya ya Rasulullah? Mulai nih, Sayyidah Aisyah, emang dia siapa sih Rasul? Kayak segitunya. Dan Nabi Muhammad menjawab, innaha sahibat Khadijah. Dia adalah kawan istriku Khadijah. Kedatangannya mengingatkanku kepada istriku Khadijah. Aduh. Kalau kamu yang jadi Sayyidah Aisyah gimana tuh kira-kira? Bentar Rasul, saya mau ke dapur dulu. Pisau saya baru saya beli kemarinan. Alamat dia di mana itu Rasul? Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut di depan Sayyidah Aisyah. Ihmar wajhu Aisyah. Wajah Sayyidah Aisyah langsung memerah, marah karena cemburu. Beliau kemudian mengatakan dengan nada ngambek, dengan nada marah, Khadijah, ila mata dzakarta tilkal ajuz? Khadijah mulu Rasul,
Sampai kapan engkau sebut-sebut terus nama perempuan tua itu? Karena kan Sayyidah Aisyah tahu tuh perbedaan usia Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah 15 tahun. Sayyidah Khadijah di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah sampai ngomongnya tilkal ajuz. Sampai kapan kau sebut-sebut terus perempuan tua itu wahai Rasulullah, yang bahkan udah nggak ada, yang bahkan sudah meninggal dunia. Cinta Nabi Muhammad tak pernah berkurang padanya. Alaysa qad abdalakallahu bi khairin minha. Sayyidah Aisyah masih terus nih ngambeknya nih. Jadi kalau kamu ngambek, kita kalau ngambek sama suami kita nih, kita punya teladan sebenarnya. Tapi teman-teman, Sayyidah Aisyah tuh ngambeknya aja menyenangkan loh. Kita bahkan nggak tahu hadis ini kecuali dari riwayatnya Sayyidah Aisyah. Jadi kalau kamu pikir cemburunya Sayyidah Aisyah tuh cemburu buta, kamu salah. Cemburunya Sayyidah Aisyah cemburu dalam jalan takwa. Kita kalau cemburu sama orang, kalau kesel sama orang, mau benci sama orang, enggak seneng kita ceritain tentang dia, apalagi kebaikan-kebaikannya. Akan tetapi hampir semua hadis-hadis yang menceritakan tentang kebaikannya Sayyidah Khadijah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Keren. Cakep nih ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, "Alaysa qad abdalakallahu bi khairin minha ya Rasulullah?" Bukankah Allah telah menggantikan untukmu wanita yang lebih baik daripada Khadijah wahai Rasul? Kok Khadijah mulu si Rasulullah? Gantian Nabi Muhammad yang merah wajahnya karena marah. Nabi kemudian berkata dengan penuh penegasan, "Walladzi nafsi biyadihi ma abdalani Allahu ta'ala bi khairin minha." Dalam riwayat lain, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya ma abdalani Allahu ta'ala bi khairin minha." Demi Allah yang telah mengutus aku menjadi seorang nabi, Allah tidak pernah menggantikan untukku wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Innaha amanat bi hina kafara dia bian nas. Dia adalah wanita yang beriman padaku di saat belum ada sesiapapun yang beriman. Innaha atatni min maliha hina haramani an-nas. Dia adalah perempuan yang memberi kepadaku, berkorban seluruh hartanya untukku di saat belum ada yang mau memberi kepadaku. Wa razaqani minhal aulad duna ghairiha. Allah karuniakan untukku anak-anak dari rahim Khadijah yang tidak dikaruniakan dari wanita selain Khadijah. Itu Sayyidah Aisyah langsung nunduk. Kata Sayyidah Aisyah, sejak itu aku tak pernah lagi menyebut Sayyidah Khadijah kecuali dengan kebaikan. Aku tahu bukan sainganku untuk Nabi Muhammad. Beliau adalah wanita yang luar biasa. Yang saya mau ceritakan, kenapa Allah anugerahkan rasa cinta sebegitu dalam di hati Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah. Dan kenapa pula Sayyidah Khadijah mencintai Nabi Muhammad sebegitu dalam hingga membuatnya mau mengorbankan apapun dalam kehidupannya, harta, waktu, tenaga, semuanya buat Nabi Muhammad. Kenapa? Inilah dia alasannya. Sesudah Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad dan lamarannya diterima, Sayyidah Khadijah ada ketemu sama Nabi Muhammad. Ini belum turun syariat ya. Kalau sekarang kan nggak boleh tuh laki-laki ketemuan apalagi berduaan dengan yang bukan mahramnya kan. Katanya Nabi Muhammad, "Ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan talituhuma." Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan
Melainkan yang ketiganya adalah, kamu udah tahu semuanya ya. Jadi jangan mau temenan sama setan. Nih, ketemuan Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah. Berdua, tapi tentu saja ada jarak di antara mereka sebab orang mulia tuh tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan sebelum syariat diturunkan. Sayyidah Khadijah bilang begini sama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Ustazah kok manggilnya enggak Nabi Muhammad? Nah, belum jadi nabi. Sayyidah Khadijah sama Nabi itu kan udah nikah 15 tahun kemudian baru jadi nabi. Nah, ini belum jadi nabi nih. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Sebab yang lamar duluan kan Sayyidah Khadijah. Aku ingin menikah denganmu wahai Nabi Muhammad seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu tampan, meskipun itu iya. Artinya andai Nabi Muhammad jelek sekalipun, Sayyidah Khadijah tetap mau nikah sama Nabi Muhammad. Sebab bukan itu alasannya. Niatnya nikah tuh bukan buat itu. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu bukan karena kamu masih muda, badanmu kuat, meskipun itu iya. Dalam artian andai Nabi Muhammad tuh udah tua, bahkan lebih tua daripada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah tetap pengen nikah sama Nabi Muhammad. Andai Nabi Muhammad tuh nggak sekuat itu, sakit-sakitan gitu, badannya nggak sebagus itu gitu, ya misalnya gitu, karena Nabi Muhammad itu kan dadanya kotak-kotak, bukan dada ding, perut. Teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah tidak menikahi Nabi Muhammad karena itu. Dan itu disampaikan Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku bahkan tidak menikah denganmu karena akhlakmu mulia, karena kamu tidak pernah berdusta. Bukan karena itu. Meskipun itu iya. Nabi Muhammad akhlaknya mulia, jujur, gak pernah bisa nyakitin orang lain. Itu iya. Tapi kata Sayyidah Khadijah, aku tidak menikahimu karena itu. Terus karena apa? Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu kelak akan diutus Allah sebagai seorang utusan. Aku kira kamu kelak akan menjadi nabi umat ini. Terus tujuannya apa? Biar namanya dikenal, biar saya jadi ikut-ikutan mulia, biar saya jadi perempuan yang dicetak dalam sejarah. Bukan, dengerin. Wahai Muhammad, aku berharap dengan aku menikah denganmu, kamu membawaku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Aku menikah denganmu karena Allah. Bawalah aku serta menuju Allah, wahai Muhammad, dan jangan tinggalkan aku. Nanti kalau kamu menuju Allah nih, kalau wahyu turun padamu, kamu dibawa menuju Allah untuk menyampaikan syariat, kamu dibawa menuju Allah untuk membawa umat menuju surga. Bawa serta aku denganmu, wahai Muhammad, agar aku bisa menjadi seorang hamba yang Dia terima. Bu, itu sebabnya kenapa Allah merekatkan, membersamakan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah dalam cinta. Bersama dalam cinta yang tak terputus, bersama dalam cinta yang tak terjeda, bersama dalam cinta untuk waktu selama-lamanya. Sebab keduanya satu frekuensi. Kebersamaan mereka didasari lillahi ta'ala, karena Allah. Kamu bisa begitu juga.
Lihat suamimu bukan hanya sebagai seseorang yang menafkahimu, mentransfer kepadamu, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang jadi cewek harian. Mencintai suamimu bukan karena dia memberi nafkah padamu. Cintai suamimu bukan karena isi dompetnya ataupun karena berapa nol dalam saldonya. Bukan. Cintai suamimu bukan hanya karena dia adalah ayah dari anak-anakmu, bukan. Cintai suamimu sebab dalam keridoannya terdapat keridoan Allah Subhanahu wa taala. Cintai suamimu sebab Allah menjadikan dia adalah kunci surga bagimu. Kata Nabi Muhammad, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perilakumu kepada suamimu. Ia adalah jalan surga ketika kamu memuliakannya, ketika kamu menghormatinya, ketika kamu taat padanya, ketika kamu membahagiakan hatinya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu tidak menghargai dia, ketika kamu meremehkan dia, ketika kamu menyakiti hatinya. Dengannya kamu bisa diberi Allah Subhanahu wa taala rasa cinta yang tidak akan ada ujungnya. Dengannya rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang ringan. Kamu jalanin rumah tangga kamu dengan ringan karena kamu mencintai suamimu karena Allah. Saat suamimu sedang menyenangkan, kamu bisa bilang, surga emang nyenengin banget dah. Adem surga tuh emang. Insya Allah, seneng bener nih di surga. Kalau suamimu sedang menyebalkan, kamu tinggal bilang, surga emang berat. Surga emang mahal, nggak bisa gratis teman-teman. Sesuatu yang berharga pastilah mahal nilainya. Harus kamu lakukan dengan sepenuh perjuangan, bukan? Begitu cara pandangmu dengannya, kamu akan bersama dengan suamimu dalam cinta. Suami juga gitu. Suami cintai istrinya. Gimana Ustazah, istri kan bukan jalan cinta, bukan jalan surga. Saudaraku sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kaum laki-laki dalam pandangan Allah adalah yang terbaik kepada istrinya. Jadi nilai suami kita dalam pandangan Allah tergantung dari bagaimana sikapnya kepada kita. Gimana tuh menurutmu? Kita adalah nilai dia. Perilakunya kepada kita akan menjadi tolak ukur Allah menilai suami kita. Apa enggak GR kita nih? Jadi tolak ukur Allah buat menilai orang baik apa enggak baik dari perilakunya kepada istrinya. Kata Nabi Muhammad, wa nahsanukum li ahli, aku adalah laki-laki yang terbaik memperlakukan istriku. Emang bener sih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bersamanya harus dalam cinta, cintanya harus lillahi ta'ala. Siapa aja Ustazah, ini terakhir bentar nih, tinggal kita bahas siapa aja yang harus kita bersamai dalam cinta. Satu, yang harus kita cintai karena Allah
adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Kamu gak bisa dapetin cintanya Allah kecuali lewat cintanya Nabi Muhammad. Fa innahu babullah, sebab Nabi Muhammad adalah pintunya Allah. Gak bisa masuk kepada Allah kecuali lewat Nabi besar Muhammad. Orang yang mengatakan saya bisa dapat ridhonya Allah tanpa harus mencintai Nabi Muhammad, sama kayak orang yang bilang saya mau masuk ke rumah seseorang nggak harus lewat pintunya, bisa lewat jendelanya juga. Bu, namanya bukan tamu, tapi maling mana yang diterima? Maling mana yang disambut sama sahibul bait? Nggak ada ceritanya. Yang ada adalah dia masuk sebagai maling, keluar dalam keadaan babak belur, dalam keadaan terusir. Demikian pula orang yang mau dicintai Allah akan tetapi tidak lewat Nabi Muhammad, mau mendapatkan keridhaan Allah tidak lewat jalan cinta kepada Nabi Muhammad, pergilah, bukan tempatmu di sini. Surgaku yang pegang kuncinya adalah kekasihku Muhammad. Miftahul jannah biyadi. Kata Nabi Muhammad, kunci surga aku yang pegang. Cintai karena Allah, Nabi kita Muhammad. Dan semua yang dicintai sama Nabi Muhammad. Siapa ustazah? Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bu, kamu kalau hadir di satu majelis, ustadznya cerita tentang keburukannya Sayyidina Abu Bakar, ulamanya, syekhnya, gurunya, siapapun kamu panggil, menceritakan tentang keburukan Sayyidina Abu Bakar, keburukan Sayyidina Umar, keburukan Sayyidina Uthman, keburukan Sayyidina Ali, buruan keluar dari majelis tersebut, sebab orang tersebut bukanlah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang apapun masa belajarnya, sepanjang apapun ilmunya, selagi dia mencaci Sayyidina Abu Bakar, selagi dia mencaci Sayyidina Umar, maka surga, ridha Allah Subhanahu wa taala terhalang dari orang-orang yang semacam itu. Kalau kamu hadir di satu majelis, kemudian di dalam majelis tersebut seseorang mencaci maki ibunda Nabi Muhammad, seseorang berkata buruk tentang keluarga Nabi Muhammad, segeralah keluar dari majelis tersebut sebelum kamu tidak diridhoi Allah, bahkan sebelum kamu dimurka Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah cemburu terhadap siapapun yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad cintanya kepada sahabatnya serta keluarganya luar biasa. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku seperti bintang gemintang di angkasa dan kalian adalah nelayannya. Dengan bintang manapun kalian mencari petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk tersebut. Nelayan tuh dulu belum ada kompas, nyari jalan biar nggak nyasar ikutan sama bintang, teman-teman. Nabi Muhammad mengatakan sahabat-sahabatku adalah serasa seperti bintang laksana, bintang gemintang di angkasa. Keluarga Nabi Muhammad mengatakan tentang mereka, mathalu ahlu baiti kamathali safinat Nuh, perumpamaan keluargaku seperti perumpamaan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut di dalamnya selamat, siapa yang gak mau ikut keluargaku maka mereka akan tenggelam bersama dengan yang tenggelam. Cintai keluarga Nabi Muhammad.
sebab mereka orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Cintai sahabat Nabi Muhammad, sebab mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Selebihnya, cintai orang tuamu sebab Allah mencintai mereka dan menjadikan mereka sebagai jalan surga bagimu juga. Ani'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, sembah aku, jangan pernah sekutukan aku dengan apapun. Itu nomor satu dalam hidupmu. Kemudian terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Terhadap kedua orang tuamu berbaktilah. Selain daripada itu, cintai suamimu. Seperti yang sudah saya sampaikan. Sebab Allah menjadikannya sebagai kunci surga bagimu. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalahallahu jannah. Ketika ada seorang perempuan meninggal dunia sementara suaminya ridho kepadanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Gampang surganya istri ketika mendapatkan ridho dari suami. Udah disabarin aja. Sisanya hidup nih sabar-sabar aja. Cintai yang benar, selebihnya yang sabar. Cintai suamimu karena Allah, sisanya bersabarlah. Insya diamalin, insya Allah. Sisanya cintai anak-anakmu, mereka adalah kelanjutan ibadahmu kepada Allah. Kamu kalau meninggal dunia putus, kamu udah gak bisa ibadah lagi. Tapi kalau kamu ninggalin anak-anakmu adalah penerus ibadahmu, penerus sujudmu kepada Allah. Semua yang mereka lakukan dari kebaikan akan mengalir pahalanya kepadamu. Cintai anak-anakmu karena Allah. Bukan cintai anakmu karena dia adalah investasimu di masa tua, bukan. Teman-teman saudaraku sekalian, bukan. Ustazah, anak kan investasi kita ya Ustazah. Jadi kalau tua, saya urusin mereka di masa muda, di masa kecil, mereka akan ngurusi saya di masa tua. Enggak gitu konsepnya. Bukan. Kamu jangan mencintai anakmu karena urusan-urusan duniawi. Cintai anakmu karena Allah. Mereka adalah kelanjutan ibadahmu di atas muka bumi ini. Kelanjutan sujudmu kepada Allah SWT. Begitu kamu mati, tiap mereka sujud mengalir pahalanya kepadamu. Begitu kamu meninggal dunia, setiap kebaikan yang dia lakukan mengalir pahalanya kepadamu. Bu, semua yang saya lakukan di atas muka bumi ini, dari ngajar, dari pergi kemana berdakwah, dari pergi kemana berziarah, dan seterusnya, semua kebaikan yang saya lakukan mengalir pahalanya ke dalam kubur umi saya. 2 tahun terakhir ini, sejak beliau meninggal dunia. Maka pastikan anak-anak yang kamu tinggalkan adalah hamba-hamba Allah yang mengerti untuk apa ia diciptakan Allah. Sayangi mereka, kasih tahu mereka bahwa tugas mereka di atas muka bumi ini bukan untuk berbakti kepadamu, akan tetapi untuk berbakti kepada Allah. Yang diantara bakti mereka kepada Allah tentu saja adalah dengan berbuat baik kepadamu sebagai orang tuanya. Kasih tahu, bukan buat nyari duit sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Sampaikan kepada mereka, "Nak, mama sayang padamu." Dan dunia ini enggak cukup panjang untuk kebersamaan kita berdua. Nak, karenanya tolong jangan tinggal sholat. Tolong jangan tinggal sholawat. Tolong tinggalkanlah dosa-dosa. Nak,
Sebab mama berharap bisa bersama denganmu hingga surga. Sebab dunia tidak cukup panjang untuk kebersamaan kita. Mama berharap sampai surga kita tetap dapat bersama. Sisanya cintai siapapun yang dicintai Allah dari hamba-hambanya Allah, terutamanya para ulama-ulama yang bisa membuatmu menjadi dekat dengan Allah. Cintai mereka karena Allah, cintai fuqara dan masakin karena Allah, cintai orang-orang miskin, cintai anak-anak yatim karena Allah Subhanahu wa taala, cintai seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi yang soleh-soleh di antara mereka, sehingga kita di atas muka bumi ini bisa senantiasa bersama-sama dalam cinta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semudah kita mendengarkannya, kita pun diberi kemudahan untuk dapat mengamalkannya. Semudah kita mendengarkannya, kita pun diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya, sehingga ilmu kita dapat menjadi cahaya menerangi kita dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, barakat hadzal majlis, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mian bu's wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi hadzal majlis wa bihaqqil ilm wa bihaqqis salihin min ibadik, taqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing, doa saat ini mustajab. Ya Allah, sehatkanlah yang sedang sakit di antara kami ya Allah. Sembuhkanlah yang sedang menderita di antara kami ya Allah. Pulihkanlah yang sedang terluka di antara kami ya Allah. Hiburlah yang sedang sedih di antara kami ya Allah. Lapangkanlah yang sedang sempit di antara kami ya Allah. Lapangkan hati, lapangkan rezeki. Karuniakanlah kepada semuanya rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang bawa kebaikan bagi kehidupan kami di dunia, hingga membawa kebaikan bagi kehidupan kami di akhirat nanti. Jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari harta yang haram, jauhkan kami dari harta yang syubhat. Hanya yang halal saja ya Allah yang kami minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sedang bermasalah di antara kami, berikanlah jalan keluar terbaik baginya. Yang sedang bermasalah di antara kami, berikanlah jalan keluar terbaik baginya. Yang sedang sakit-sakit ya Allah, karuniakanlah kesembuhan dan kesabaran menghadapi sakitnya.
Untuk dosa-dosa kami ampunilah ya Allah. Dan jaga kami di masa hadapan sehingga tidak lagi mengerjakan dosa ya Allah. Untuk segala aib-aib kami di masa lalu, tutupilah rapat-rapat dan jangan pernah buka aib kami ya Allah, tidak di dunia apalagi di akhirat nanti. Kami memohon kepadamu ya Allah, di sisa kehidupan kami di atas muka bumi ini, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihat semuanya dengan pandangan cinta-Mu ya Allah. Kami pun berdoa yang sama untuk kedua orang tua kami. Pandanglah keduanya dengan pandangan kasih sayang-Mu yang masih ada di dunia ataupun yang sudah berada di dalam alam kubur. Jamulah mereka dengan jamuan terindah dari-Mu ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami seperti Engkau telah memuliakan hamba-Mu yang soleh-solehah. Ya Allah, bimbing kami semuanya ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami, suami kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, keturunan-keturunan kami, sahabat-sahabat kami, orang yang pernah satu majelis dengan kami. Pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Terutama teruntuk guru-guru kami, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam taat padamu. Karuniakan semulia-mulia kehidupan sebagai hamba-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bimbing kami menjalani kehidupan di dunia ini dengan cara yang terbaik. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Kami semua ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah, terutamanya dosa-dosa besar anak-anak kami ya Allah. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari minuman keras, jauhkan dari zina, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari orang-orang jahat. Jauhkan dari apapun yang menghalangkan mereka dari jalan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam cinta padamu. Satukanlah jiwa kami dalam cinta padamu. Sayangilah kami dimanapun saja kami berada ya Allah. Sayangi kami di hidup kami di dunia ini. Sayangi kami di saat kami mati nanti ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.